Oke, baik kita mulai materinya pada pagi hari ini dengan judul Effective Informed Consent Communication. Ini ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Jadi eh, kita mulai. Bagaimana strategi komunikasi informed consent yang efektif? Nah, jadi caranya gimana? Yang pertama adalah satu, initiating the session. Jadi persiapan dulu dong ya, kita persiapin. Kadang ada perlu siapin mental gitu. Waduh, terutama kalau misalnya kita nyampaikan kabar yang mungkin kurang menyenangkan atau operasinya agak ribet ya. Jadi dia bilang establishing rapport. Jadi kita itu segala komunikasi kita itu harus yang namanya memulainya dengan membangun hubungan yang positif dengan pasien, ya. Karena membangun ini adalah sebuah sikap yang aktif, ya Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, ya. Jadi yang pertama adalah bangun hubungan dulu. Kalau kita berpikir hubungan itu pasti otomatis dok, no, 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 no. Hubungan itu nggak langsung otomatis, ya. Kayak Anda, Bapak Ibu ya, saya sama hubungan ini membangun tuh harus aktif. Saya harus aktif membangun, ya. Kalau otomatis itu nggak akan ada keterikatan, ya. Jadi jangan dipikir kalau misalnya saya sudah dokter, itu pasien udah langsung terbangun hubungan saat itu juga. No. Jadi ibarat pasti ada temboknya, ada barirnya, ya. Termasuk juga kayak ini. Kalau misalnya saya mungkin Dokter Hedi baru pertama kali ikut materi ini, saya nggak berani ngomongnya Dokter Hedi tunjukkan wajahmu, nggak mungkin, karena saya nggak ada hubungan, ya. Ya, tapi karena udah saya, oh saya sudah tahu udah berapa kali, saya baru berani gitu ya. Kalau enggak, saya nggak berani ya. Mau saya ini siapa kek, saya nggak berani. Apalagi ternyata di sini ada yang sudah senior, saya nggak akan berani ya. Termasuk juga gitu, kita sama pasien itu nggak akan berani komunikasi dengan baik, nggak akan bisa berterus terang kalau memang nggak ada hubungan yang baik. That is why dari prinsip komunikasi yang pertama adalah membangun hubungan. Jadi itu kalau di berbagai macam teori yang perlu dilakukan bangun hubungan dulu. Let's say kalau bangun hubungan bagaimana ya? Anda harus kelihatan kalau kita ini orang baik.
Oh, video itu, aduh, nyentuh banget ya. Karena kita kadang nggak match ya. Kayak saya tuh misalnya berangkat ke rumah sakit itu perasaan berbunga-bunga, lagi seneng ya. Misalkan apalagi, oh nanti mau meeting, nanti itu, nanti ini. Nanti lagi akreditasi, hari ini perayaan kelulusan akreditasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa nge-match kan ya dengan orang-orang yang berobat itu banyak banget emosi-emosi di dalamnya dan kebanyakan adalah emosi yang sorry itu say negatif ya. Nah, saking nggak match-nya ya kadang antara kita dengan mereka, itu kita akhirnya nggak kepedulian kita itu jadi kadang tanpa kita sadari kita itu jadi kayak empatinya itu tuh nggak match gitu. Sekarang bayangin bagaimana mungkin ya rumah sakit tuh ada loh ya, misalnya kalau kalau kita bilang ini suatu yang sebenarnya aneh sekali terjadi di rumah sakit itu tempat yang harusnya menyembuhkan orang-orang ya, orang yang sakit itu disembuhkan, yang terluka hatinya disembuhkan. Itu malah dijadikan korban untuk kemudian dilakukan sexual assault kayak gitu. Nah, itu kan sangat-sangat nggak nggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Nah, artinya saking nggak match-nya ya, nggak match-nya antara moodnya kita dengan moodnya mereka gitu, nggak nyambung. Nah, balik lagi, komunikasi itu kemudi- komunikasi itu akan mudah, jauh lebih mudah, jauh lebih efektif kalau dibangun dulu hubungannya. Supaya terbangun hubungan, prinsip yang pertama kita legowo dulu untuk bilang, saya butuh kamu gitu. Jangan kita anggap kamu yang butuh kita. Ya. Karena saya yang butuh pasien dan keluarganya, jadi kita itu kayak lebih tertarik sama mereka. Ya, jadi pengen tahu supaya mereka apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Karena kalau kita nggak tahu, ya, maka akan mempersulit perjalanan manajemen terapi dan pengobatan ini. Ya, apa yang menjadi kesulitanmu dan seterusnya. Nah, jadi penting sekali buat kita memahami bahwa sebenarnya kita yang membutuhkan dan mereka punya peran besar untuk keberhasilan terapinya kita. Ingat, tadi di depan saya sampaikan bahwa center, inti dari patient center care, intinya adalah pada informed consent. Sepintar apapun saya, secerdas apapun saya, sebagus, sekeren apapun keberhasilan saya, kalau tidak disetujui oleh pasiennya, ya, maka itu nggak bisa kita paksa dia mau, ya, ya itu yang terjadi di kasus ya, tentunya, ya. Beri, beri ruang. Nah, beri ruang dan waktu. Artinya, ya, kita kasih waktu, kita duduk, ya, koneksi dengan pasien, atur waktu. Nah, kalau ada noise, ada gangguan, distraksi, ya kita upayakan enggak. Makanya karena beri waktu, saya pun harus mendedikasikan waktu itu. Jadi contoh ya, makanya ada UGD itu yang dokternya perlu dua. Ya, karena untuk inform consent itu kadang perlu satu waktu sendiri, ya. Kadang ada dokter di UGD cuma satu ngurusin semua. Nah, makanya kadang kadang gini ya di luar negeri ini sekarang udah mulai ya di Amerika khususnya. Itu menuntut para rumah sakit health provider itu menuntut asuransi gara-gara fixed pricing yang terlalu menekan sehingga akhirnya kualitas layanan tuh jadi turun ya. Jadi nggak standar. Jadi di Amerika itu eh, law court-nya, Supreme Law Court-nya itu support sekali untuk peraturan ini. Gara-gara ya itu tadi, gara-gara fixed pricing yang dari insurance itu terlalu menekan ya, sehingga akhirnya kita susah untuk memberikan layanan yang baik, yang bukan sekedar sekedar ala kadarnya, karena ya itu tadi ya, ada sentuhan-sentuhan yang kadang kita nggak sanggup berikan karena time constraint, karena waktu, karena jumlah tenaga. Karena juga kita udah stres, burn out, dan karena nggak ada duitnya, dan tanda kutip ya, mohon maaf, sorry to say. Nah ini, nah jadi sebenarnya yang benar membangun hubungan ini kita sampai perlu kita kenalin diri dulu, supaya cair. Ya, penting menunjukkan sikap yang ramah, suara nada yang lembut. Kita persiapkan bila ada orang lain yang mau ikut mendengarkan. Ini kan juga, ih dokternya baik, dokternya kesannya benar-benar kayak aku dikasih waktu, dikasih ruang, ya. Jadi gesture ini kelihatan.
Kalau misalnya kita menyampaikannya udah pakai masker, terburu-buru, ya kelihatan cuma mata kita doang. Bahkan kadang dia susah untuk, ini siapa yang ngomong ya? Dokter nanti yang operasi saya atau bukan? Residen atau bukan? PPDS atau bukan? Nah, ini kan jadinya kurang, trustnya jadi kurang sebenarnya. Ya. Ini tujuannya ya untuk kebaikan kita juga sih. Setidaknya kalau nanti dok, kalau dokter umum gimana ya nggak apa-apa, tapi kamu bisa lakukan berikan ruang waktu, berkomunikasi dengan baik, memberikan punya koneksi yang baik ya, menyempatkan untuk mengurangi gangguan dan distraksi. Ya, mempersilahkan ini mungkin bakal lebih bagus dokter umumnya daripada DPJP-nya mungkin cara menyampaikannya, which is good, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau untuk yang nanti di kamar operasi persiapannya harusnya DPJP jelasin karena mereka sendiri nanti yang jadi operatornya ya kaitannya dengan mungkin ada hal tadi tadi resiko yang kita kurang paham, yang lebih paham mereka yang lebih kompeten ya berkaitan dengan mungkin benefitnya juga mereka, terus prosedur caranya, tekniknya itu juga mereka lebih paham ya. Kedua, assessing the patient's perception. Ingat ya, before you tell us active listening. Kalau kita memposisikan untuk berkomunikasi kita cuma jadi sumber saja, tanpa pernah mau posisikan kita juga sebagai yang menerima, maka pasti nggak akan efektif. Akan sangat bagus bila kita mulai setelah kita gini-gini-gini, mau mulai sesinya itu, tanya dulu kira-kira udah sampai mana. Contoh nih ya, contoh ya, Bapak putranya kan tadi sudah di CT scan. Ya, jadi kita jangan jelasin dulu CT scan-nya gini-gini ya. Apa Bapak tadi sudah paham kenapa putranya tadi perlu di CT scan? Ini suatu hal yang sangat-sangat bagus supaya kita tahu orang ini nanti yang kita kita mau ceritain itu nyambung nggak, gitu ya. Sampai kita evaluasi tadi untuk CT scan kita sudah kasih info concern yang bagus nggak, gitu ya. Kenapa pulangnya perlu CT scan? Iya, tadi katanya sih, katanya dokternya supaya tahu ada pendarahan atau tidak di otaknya, ya misalkan ya. Jadi apakah ada pembutuhan atau tidak. Nah, berarti kalau kita sudah tahu, dia sudah paham kenapa perlu CT scan, sepertinya dia akan lebih siap menerimanya. Nah, ya, jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah siap nerimanya. Tapi kalau saya nggak tahu apa-apa atau dia kelihatan bingung, kelihatan cemas, terbata-bata dan segala macam, berarti kalau sudah seperti ini stop, stop aja, jangan diterusin. Karena udah pasti kita nggak akan efektif komunikasinya ya. Udah pasti kita ngomong macam-macam nggak ngerti. Jadi ingat sekali lagi mulailah dari pertanyaan dulu. Tadi Pak sudah tahu nggak kenapa perlu di CT scan? Ternyata dia bingung, nggak ngerti, nggak paham, terbata-bata atau kelihatan cemas. Sudah stop dulu, berhenti di situ. Jangan ceritakan nanti tindakannya perlu ini stop dulu ya. Nah jadi gimana ya? Ya ini tadi mungkin pada saat ini bukan waktu yang tepat. Tapi itu kalau perlu secepatnya bagaimana? Ingat kalau kegawatan yang emergency bahkan kita nggak perlu inform consent ya. Kata Dokter Adi, salah kita malah ribetin inform consent kalau itu betul-betul kegawatan life saving. Kalau itu nggak bisa kita lakukan kita bakal meninggal pasiennya. Ya, idealnya seperti itu. Ya, right. Yang kedua setelah oke, dia jelas, dia ribet, seperti kita dia ready ya untuk terima informasi, baru kita kasih informasi ke pasiennya. Caranya ngasih gimana ya? Disampaikan tuh supaya bahasanya sederhana. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa kalimat medis, istilah-istilah medis. Ini Bu adalah operasi appendiktomi. Akan lebih sederhana ya operasi usus buntu. Nah, ini sifatnya emergency, nggak bisa elektif, nggak. Mungkin akan lebih ini sifatnya segera, tidak bisa ditunda atau bukan operasi yang sifatnya direncanakan, tapi harus segera, misalkan ya. Ini nanti bisa komplikasi. Nah, komplikasi itu orang nggak ngerti bahasa komplikasi. Mungkin kalau tidak dilakukan ini, nanti akan ada misalnya eh, apa namanya kondisi perburukan-perburukan yang tidak kita inginkan, misalkan begitu ya. Nah, kalimat disampaikan itu jangan panjang-panjang aja, karena berhenti dulu sesaat kita lihat ngerti nggak. Kalau tadi kita bilang ya, nanti kalau dia nggak ngerti, jangan langsung lanjut ke berikutnya, karena udah pasti yang awalnya ada ngerti, nggak ngerti kok Anda sudah ke kemana-mana gitu ya ibaratnya ya. Nah, jadi jangan berasumsi bahwa pasien tuh memahami istilah medis.
Jadi jangan pernah berasumsi. Jadi itu istilah, ibu kan sudah tangan-tangan inform consent, dia nggak ngerti inform consent. Ibu secara klinis, nah, dia nggak ngerti istilah klinis. Ya. Ibu komplikasinya begini, nggak ngerti komplikasi. Ya. Nah, jadi ingat ya, formulir persetujuan saja kadang tidak cukup untuk persetujuan diberikan. Contohnya perlu misalnya ada lembar edukasi perlu dibaca dulu mungkin, atau hal-hal yang mungkin alat bantu ya, bisa gambar mungkin, bisa apapun yang bisa meningkatkan pengambilan keputusan bersama. Kadang lewat selembar kertas, tulisan tuh kadang nggak ngerti. Saya aja baca akreditasi itu, standar akreditasi 2024 dari pemerintah, ngantuk, capek banget. Mungkin kalau ada yang jelasin akan lebih enak ya, apalagi udah diringkas. Ya. Makanya kayak dokter saya ini tugasnya kayak bantu ini kayak Bapak Ibu supaya tertarik ya. Ya, akreditasi itu bukan sekedar kayak istilahnya kewajiban yang kayak sekedarnya ala kadarnya pokoknya terakreditasi tapi nggak jelas aplikasi yang betul-betul implementasi di rumah sakit. Sebelumnya saya seperti itu ya setelah saya ambil coba yang di GCI karena di Indonesia saya kurang paham karena toh benchmarkingnya pakai GCI saya lebih lebih ngeh dan lebih berani ngajarnya ya. Nah, jadi beri kesempatan. Kira-kira sudah mengerti nggak Ibu? Oh, udah. Boleh saya lanjut ke. At Voca Anatomy Pro, we understand that good communication between doctors and their patients is key. That's why our 3D models are designed to turn medical consultations into an educational and reassuring experience for everyone involved. When a child faces surgery, understanding the procedure and giving consent to the operation can be confusing and sometimes scary for both the child and their parents. This is where Voca Anatomy Pro steps in. Using detailed interactive 3D models, doctors can show exactly what's going on with the disease and explain the surgery in a way that makes sense. Visual aids like these break down medical terminology, making the more complicated aspects of the process easier to figure out. With virtual models that you can rotate, zoom in on, and even take apart, doctors can give families a clear and interesting explanation that anyone can understand without needing a medical degree. This level of knowledge really builds trust and confidence across the board, with parents finding themselves better prepared to make informed decisions about their child's health. Here at Voca, we've noticed that when parents have all the details, they're a lot more comfortable giving consent and feel much better about the upcoming surgery. Plus, Voca Anatomy Pro reduces anxiety around surgeries by showing patients exactly what's going on, taking the stress out of the process, and improving the overall care experience. Doctors love it too. It lets them show and explain important details in a simple and straightforward way, making sure nothing gets missed. This not only saves time, but also makes talking to patients a lot easier, making it a must-have tool for anyone in healthcare. Voca Anatomy Pro isn't just a piece of tech, it's a bridge between medical professionals and families, making every patient's journey as comfortable as possible. Tuh, dari situ saya contoh-contoh ya, gambar yang menarik. Ini salah satu dokternya bisa. Nah, ternyata di situ juga semakin dokter itu mengerti, kalau pasiennya itu mengerti, semakin dokternya itu nggak stres. Semakin dia percaya diri, mengerjakan tugasnya, dan semakin dia kayak merasa keluarga pun mendoakannya. Sorry ya. Keluarga pun mendoakan dokternya supaya nggak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ya, itu maksudnya. Dan kalaupun terjadi sudah siap levelnya seperti itu. Jadi dengan bantuan aid, visual aid itu ternyata juga memberikan kepercayaan diri dokternya dan uh, voluntary daripada kesukarelaan pasien itu lebih lagi untuk bisa menyetujui ya. Yang keempat, final stage. Jadi kalau sudah setuju, Pak, itu akan ada apa selanjutnya? Misalnya ada persiapan apa, pertemuan apa berikutnya, ada waktu tunggu kalau ini operasi elektif, nah itu dijelasin. Jadi bukan hanya ini, terserah ini bisa jelasin dokternya atau petugas yang lain setelah itu disetujui ya. Prosedurnya bagaimana, entah jelasin tentang persiapannya dan segala macam. Alright? Nah intinya sekali lagi dari T.S. Matthews bilang communication is something so simple and difficult that we can never put in a simple words.
Jadi meskipun tadi materi ini sekedar materi, pelaksanaan di lapangan tentu saja banyak challenge. Intinya komunikasi itu karena kita bilang gampang-gampang, tapi juga bisa pada saat yang sama kita bilang susah. Makanya kita nggak bisa menempatkan komunikasi itu dengan bahasa yang sederhana. Dari why ya, komunikasi itu berupa skill, kemampuan dan berlatih dan bisa dipelajari dan ada banyak materi dan standar yang bisa dan harapannya bukan hanya sekedar belajar secara teknis tapi komunikasi itu juga menjadi kunci untuk keberhasilan layanan klinis yang kita berikan untuk pasien.